Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariq Al-Aziz Pratama dari angkatan 2019 jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul bubut konvensional. Yang pertama adalah pengertian dari mesin bubut. Mesin bubut merupakan salah satu jenis mesin perkakas yang proses kerjanya yaitu benda kerja berputar dan menggunakan mata potong atau pahat sebagai alat penyayat benda kerja. Mesin bubut konvensional itu mesin bubut yang proses pengerjaan itu masih secara manual atau konvensional. Itu belum menggunakan sistem komputer dalam proses pengerjaannya. Prinsip kerjanya itu adalah berupa benda kerja yang berputar atau rotasi dari benda kerja ini yang menyebabkan terjadinya pemakanan oleh alat potong atau mesin bubut konvensional. Ada kepala tetap, kepala lepas, deretan atas, penjepit pahat, meja mesin bubut, transporter dan sumbu pembawa, dan ada cuk. Cuk terbagi dua, itu ada cuk segitiga dan ada segi empat. Selanjutnya ada macam-macam pahat mesin bubut konvensional. Yang pertama adalah menurut bentuknya, yaitu pahat yang digunakan sesuai dengan bentuk benda kerja yang ingin dikerjakan. Yaitu ada pahat bubut rata kanan, yang kedua ada pahat bubut rata kiri, yang ketiga adalah pahat potong, yang keempat pahat alur, yang kelima pahat muka, yang keenam pahat ulir, yang ketujuh pahat bentuk, dan ke-8 ada pahat chamfer, yang ke-9 pahat bubut rata dalam, yang 10 pahat bubut facing dalam. Selanjutnya ada pahat alur dalam, yang ke-12 ada pahat ulir dalam. Dan yang kedua adalah menurut materialnya, yaitu ada pahat bubut baja karbon tinggi, yang kedua ada pahat bubut HS atau high speed steel atau baja kecepatan tinggi. Yang ketiga ada pahat bubut baja paduan non ferro, yang keempat pahat bubut karbida, yang kelima pahat bubut keramik dan sinterit oxide, yang keenam pahat bubut sermet, dan pahat bubut diamond yang terakhir atau pahat intan. Selanjutnya ada macam-macam proses pembubutan. Di sini saya akan menjelaskan itu proses bubut ulir dan pengkartolan. Proses bubut ulir itu adalah proses penguliran pada sebuah benda kerja. Biasanya contoh penguliran itu yang terjadi pada baut. Pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir. Pembubutan ulir pemakanannya sama dengan pola kisar ulir dari ulir yang akan dibuat. Pembubutan ulir merupakan proses yang identik dengan mesin bubut. Bubut ulir itu terdapat ulir luar dan ulir dalam. Contohnya pada ulir luar itu adalah pada baut, dan pada ulir dalam itu adalah pada mur. Ulir biasanya untuk menyatukan dua buah benda yang dapat disatukan dengan ulir. Selanjutnya itu adalah tahap-tahap penguliran. Di sini ulir ada terbagi dua, yaitu adalah ulir segitiga dan ulir segi empat. Selanjutnya langkah-langkah membubut ulir. Yang pertama adalah memasang pahat ulir, yang kedua adalah memiring posisi eretan atas sebesar setengah dari sudut puncak ulir, yang ketiga mengatur posisi simetris ulir, yang keempat mengatur posisi handle atau feeding sesuai dengan kekasaran ulir yang akan dibuat, yang kelima adalah memeriksa roda-roda gigi pengganti, yang keenam mengatur putaran mesin pada putaran rendah, yang ketujuh adalah setting pemakanan. Selanjutnya adalah pengkartelan atau knarling. Kartel atau knarling pada bagian mesin berfungsi sebagai pegangan agar tidak licin. Contohnya pada obeng yang seluruhnya besi, pada ujungnya di bagian pegang itu diberi kartel atau sejenis garis agar pegangan tidak licin. Itu banyak ditemukan di part-part otomotif lainnya.
Pada mesin bubut, pengkartelan dilakukan dengan roda kartel yang berukuran standar. Proses ini prosesnya tidak melakukan pemotongan atau penyayatan, melainkan melakukan penekanan atau penusukan pada benda kerja sehingga membentuk alur-alur kartel. Alur kartel terdapat 3. Yang pertama adalah alur lurus, yang kedua alur miring, yang ketiga adalah silang atau diamond. Pembuatan injakan kartel dimulai dari mengidentifikasi lokasi dan bagian-bagian yang akan dikartel. Kemudian mengatur mesin untuk proses pemutaran kartel. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengkartel benda kerja agar memperoleh hasil yang optimal. Yang pertama adalah benda kerja yang akan dikartel atau dibubut terlebih dahulu dengan ukuran diameter yang sesuai yang telah ditentukan oleh gambar benda kerja. Yang kedua adalah mengatur posisi benda kerja agar posisi center dan sebaliknya didukung dengan center putaran pada kepala lepas. Yang ketiga adalah memasang roda kartel pada toolbox dengan kuat dan aman, atau mengatur posisi demikian rupa agar titik tengah antara roda kartel pada posisi setinggi center benda kerja. Yang keempat adalah cara mengkartel sebaiknya dilakukan menggunakan putaran spindle yang paling rendah. Selama proses kartel, sebaiknya benda kerja diberi minyak pelumas untuk mengurangi panas yang timbul akibat gesekan pada roda kartel dengan benda kerja. Selain itu, pelumas juga dapat membersihkan beram yang dihasilkan selama proses kartel. Selanjutnya saya akan membahas tentang FWI atau benda kerja yang diberikan. Adapun benda kerja yang diberikan atau FWI adalah seperti gambar berikut. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penyayatannya. Yang pertama dilakukan adalah membubut bagian terluar dari benda kerja dengan menggunakan pahat rata. Itu bagian terluar dari benda kerja ini dibubut dengan menggunakan pahat rata terlebih dahulu sampai ukuran yang diatur atau yang diinginkan. Yang kedua adalah tahapan yang dilakukan proses pembubutan rata pada bagian depan, yaitu pemotongan atau meratakan bagian ujung depan dari benda kerja. Yang ketiga adalah tahap proses pembubutan rata pada bagian tengah. Selanjutnya dilakukan proses bubut atau perataan di bagian tengah. Yang keempat adalah tahapan penyayatan yang mengganti pahat dengan pahat alur dan membuang bagian dalam atau bagian alurnya. Itu selanjutnya melakukan pengaluran di benda kerja, yaitu bagian tengah, dengan terlebih dahulu mengganti pahatnya menggunakan pahat alur dan mengatur RPM-nya kembali. Yang kelima adalah tahapan mengganti pahat dengan pahat tirus untuk membuang bagian yang bersudut. Di benda kerja terdapat proses tirus atau membuang bagian sudut yang terdapat di benda kerja. Di sini terdapat di bagian ujung benda kerja. Yang keenam adalah tahapan kartel atau memberikan garis pada bagian benda kerja, yaitu tahapan di sini dengan menggunakan kartel jenis diamond atau intan. Selanjutnya adalah proses pembubutan ulir pada bagian ujung benda kerja dengan spek meters diameter mayor 20 mm dan pitch 1 mm atau kedalaman 1 mm. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang modul bubut konvensional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.